Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Cakri Miller dalam program Fakta Data. Pekan ini kami menyajikan topik soal varian Omicron, sosok pelatih Shin Tae-yong, serta ambisi Elon Musk di bumi dan langit. Sejumlah pihak termasuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO memprediksi pandemi COVID-19 bakal berakhir pada tahun ini. Namun munculnya varian baru bernama Omicron menjelang akhir tahun lalu membuat optimisme tadi sedikit goyah. Tapi seberapa menakutkan Omicron? Pada 26 November 2021, WHO menetapkan varian B11529 sebagai varian of concern atau varian yang menjadi perhatian. Varian terbaru dari SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19 itu pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia WHO dari Afrika Selatan 2 hari sebelumnya. Varian yang memiliki jumlah mutasi luar biasa besar ini dinamai Omicron. Diambil dari huruf ke-15 dalam alfabet Yunani. Seberapa berbahaya dan menularnyakah Omicron? Dibandingkan dengan varian sebelumnya yaitu Delta, Omicron diyakini jauh lebih menular. Sebuah studi yang dilakukan seorang ilmuwan Jepang Hiroshi Nishiura mengungkapkan Omicron 4,2 kali lebih mudah menular. Meski saat ini varian tadi disinyalir memiliki gejala dan infeksi yang lebih ringan, namun kemampuan penyebarannya tidak dapat dianggap remeh. Studi lain yang dilakukan di Universitas Hong Kong menemukan Omicron berkembang 70 kali lebih cepat dari versi asli corona dan varian Delta. Terdapat perbedaan gejala antara mereka yang terpapar COVID-19 varian Omicron dengan virus corona varian lainnya. Omicron tidak menyebabkan kehilangan penciuman dan perasa, serta tidak menimbulkan turunnya kadar oksigen dalam tubuh. Dirangkum dari berbagai sumber, gejala Omicron antara lain adalah pilek, sakit tenggorokan atau gatal, dan kelelahan, termasuk rasa sakit di seluruh badan dan kepala selama 2 hari. Makanya gejala Omicron lebih mirip dengan orang yang terinfeksi flu. Hanya 41 hari sejak pertama kali ditemukan alias per 4 Januari pagi hari, varian Omicron telah tersebar di 135 negara. Satu petunjuk bahwa penyebaran varian baru ini tidak main-main. Jumlah kasus positif Omicron telah melebihi 441.000 kasus. Inggris tercatat sebagai penyumbang terbesar. Totalnya mencapai 246.780 kasus. Amerika Serikat yang pada Desember lalu sempat menempati peringkat kedua dengan kasus Omicron terbanyak di dunia disalip oleh Denmark yang menyumbang 57.125 kasus. Sedangkan negara yang dipimpin oleh Joe Biden itu berada di posisi ketiga dengan 33 ribuan kasus. Jerman dan Norwegia menyusul di bawahnya. Masing-masing dengan 30.325 dan 16.312 kasus. Meskipun penyebarannya cepat, angka kematian akibat Omicron terbilang rendah. Per 4 Januari baru terdapat 104 kasus. Inggris lagi-lagi menjadi penyumbang terbesar, yakni dengan 75 kasus. Pada pertengahan Desember, data yang dihimpun di European Surveillance System menunjukkan 70% kasus di 22 negara Eropa adalah kasus lokal. Sisanya 30% kasus impor. Indonesia termasuk satu dari 135 negara yang telah berhadapan dengan Omicron. Kementerian Kesehatan melaporkan hingga 3 Januari lalu Omicron menginfeksi 152 orang. Mayoritas kasus impor alias berasal dari warga yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan 6 kasus merupakan transmisi lokal. Terakhir, 5 kasus ditemukan di Surabaya dan Bali. Hingga 30 Desember 2021, Kemenkes mendata Turki menjadi asal negara kedatangan WNI yang paling banyak terkonfirmasi positif Omicron, yakni dengan 32,8%. Disusul oleh Arab Saudi sebanyak 21,3%. Kemenkes juga mengungkapkan mayoritas atau 75% dari pasien COVID-19 varian Omicron di Indonesia sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap. Kemudian 8,8% belum memperoleh vaksinasi lengkap, 10,3% belum divaksin, serta 5,9% belum diketahui statusnya. Apakah artinya vaksin yang sudah kita terima tidak efektif?
Kemenkes tidak melihat seperti itu. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, dari kasus-kasus tersebut mayoritas tidak bergejala dan hanya sedikit yang bergejala ringan. Artinya, vaksin yang telah disuntikan telah memberikan efek perlindungan untuk gejala sakit berat dan kematian. Pendiri Microsoft yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, termasuk mereka yang pernah memprediksi bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir pada pertengahan tahun ini. Kemunculan Omicron tidak mengubah optimisme Gates itu. Menurutnya, karena penyebarannya yang cepat, itu justru akan membuat gelombang varian ini juga berlangsung relatif cepat, yaitu kurang dari 3 bulan. Makanya Gates percaya jika pemerintah setiap negara mengambil langkah yang tepat, pandemi tetap akan berakhir sesuai prediksinya, yaitu pada 2022. Kabar baik lainnya datang dari kalangan peneliti. Alex Sigal, ilmuwan di Afrika Selatan, menyebut Omicron dapat melawan varian Delta. Pasalnya, infeksi varian baru ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap varian Delta. Analisis itu berdasarkan pengamatan terhadap 33 pasien Omicron di Afrika Selatan. Alex Sigal menemukan netralisasi varian Delta pada individu yang terinfeksi Omicron dapat meningkatkan penurunan kemampuan Delta menginfeksi kembali individu tersebut.